Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu, aroma nasi goreng yang baru saja selesai kutumis memenuhi dapur kecil kami. Aku menyendokkan porsi terakhir ke piring dan menghiasnya dengan irisan tomat segar dan mentimun, berharap bisa membuat Mas Andre tersenyum. Tapi senyuman itu tidak datang. "Mas, kok nggak dimakan sarapannya?" Tanyaku lirih sambil menatapnya yang sibuk memasukkan dokumen ke dalam tas kerjanya. Dia berhenti sejenak, memandangku sekilas. Bukan dengan cinta seperti dulu, melainkan dengan sorot mata yang entah, dingin dan jauh. "Nggak sempat," jawabnya singkat sebelum melangkah ke pintu. "Mas Andre?" Aku mencoba menahannya. Tanganku hampir menyentuh lengannya, tapi dia bergerak lebih cepat. Tanpa menoleh, dia hanya berkata, "Aku pergi." Pintu tertutup dengan suara yang menggema. Dan di situ aku berdiri terpaku. Piring nasi goreng di meja menjadi saksi betapa usahaku pagi ini, bahkan usahaku untuk menjaga pernikahan ini, hanya berakhir sia-sia. Air mataku mulai menggenang. Apa salahku? Sejak ibu mertua datang 3 bulan lalu, Mas Andre berubah. Dia yang dulu selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja, kini hanya bicara jika butuh sesuatu. Malam-malam kami terasa dingin. Ranjang kami kehilangan kehangatannya. Dan aku tidak tahu harus bagaimana. Malam itu, setelah anak kami yang baru berusia 3 tahun tertidur pulas, aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya pada Mas Andre. Dia sedang duduk di sofa, sibuk dengan ponselnya. "Mas, boleh aku tanya sesuatu?" Suaraku hampir berbisik. Dia tidak menjawab, hanya mengangkat alis tanpa menoleh. "Mas, apa aku ada salah? Kenapa kamu berubah?" Dia akhirnya menatapku, tapi ekspresi wajahnya sulit kubaca. "Kamu nggak salah apa-apa." "Lalu kenapa?" "Sejak ibu datang ke rumah ini, semuanya terasa berbeda. Kamu jadi jauh. Kamu hampir nggak pernah ngobrol sama aku. Bahkan untuk makan sarapan yang aku buat, kamu nggak peduli. Kenapa, Mas? Tolong, kasih aku alasan." Suara gemetar itu akhirnya pecah menjadi tangis. Aku tidak kuat lagi menahan beban yang menggelayut di hati ini. "Sudah, Sari. Jangan lebay," ucapnya datar sebelum bangkit dari sofa dan menuju kamar. Aku hanya bisa terdiam. Kata-katanya seperti tamparan, membuat hatiku remuk. Apakah aku benar-benar berlebihan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang dia sembunyikan dariku? Keesokan harinya, saat aku sedang membereskan piring kotor di dapur, ibu mertua datang. Dia duduk di meja makan dengan wajah penuh wibawa, seperti biasa. "Sari, ada yang mau ibu bicarakan." Aku mengangguk, menahan napas. Ada firasat buruk yang langsung menjalari tubuhku. "Ibu cuma mau bilang kamu harus lebih mengerti Andre. Dia itu anak ibu satu-satunya. Dan sekarang ibu lihat kamu sering bikin dia nggak nyaman." Ujarnya tanpa basa-basi. Aku terkejut. "Nggak nyaman, Bu? Maksud ibu apa?" "Ya, lihat aja. Kamu terlalu memaksakan kehendak. Andre kerja keras, tapi kamu terus mengeluh. Sarapan nasi goreng itu nggak penting kalau dia buru-buru, Sari. Belajar PK sedikit." Aku ingin membela diri, tapi suaraku tertahan. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya mengalir. Bagaimana mungkin semua yang kulakukan selama ini dianggap salah? Apakah benar aku tidak cukup peka? Atau justru aku yang tidak pernah benar di mata mereka? Malam itu, aku duduk di ruang tamu yang gelap. Anak kami tertidur. Mas Andre belum pulang. Aku memandangi foto pernikahan kami di meja kecil. Senyuman kami di hari itu begitu cerah, penuh harapan. Kini aku bertanya-tanya, di mana letak kesalahanku? Apa aku benar-benar gagal menjadi istri? Ataukah ada hal lain yang terjadi, sesuatu yang bahkan aku tidak tahu? Dalam keheningan, aku berjanji pada diriku sendiri. Jika cinta ini masih ada, aku akan berjuang. Tapi jika aku sendirian dalam pertempuran ini, mungkin aku harus bersiap melepasnya. Rasa penasaran yang selama ini kutahan akhirnya tak mampu lagi kubendung. Setelah berminggu-minggu bergelut dengan pikiranku sendiri, aku memberanikan diri untuk menghubungi ibu mertua.
Kutekan nomor di layar ponselku dengan tangan gemetar, berharap jawaban dari perempuan yang telah melahirkan suamiku ini mampu memberiku sedikit kejelasan. "Assalamualaikum, Bu. Apa kabar? Ibu sehat?" Tanyaku dengan nada selembut mungkin, berusaha menahan getar suara. "Waalaikumsalam," jawabnya singkat. "Ibu sehat? Ada apa menelpon Ibu?" Entah hanya perasaanku atau memang nadanya terdengar begitu ketus, seolah keberadaanku di ujung telepon adalah gangguan. "Nggak ada apa-apa, Bu," ujarku, mencoba basa-basi meski dadaku sudah penuh sesak ingin langsung bertanya. "Hanya ingin tahu kabar Ibu. Lagi ngapain sekarang?" "Ibu lagi santai aja. Kamu mau ngomong apa sih? Jarang-jarang kan kamu nelepon. Pasti ada yang mau dibahas." "Tentu saja. Ibu benar. Aku memang jarang menelepon beliau. Mungkin terlalu canggung atau takut dengan cara bicaranya yang selalu terasa tajam." "Iya, Bu. Maaf kalau selama ini aku jarang telepon. Aku memang canggung mau ngobrol sama Ibu. Kalau cuma itu aja, sudah, nggak usah basa-basi." Ucapannya yang dingin semakin menekan hatiku. Tapi aku harus melanjutkan. "Ibu, maaf kalau aku lancang. Aku cuma mau tanya sesuatu." Terdengar gumaman di seberang sana, tanpa antusias sedikit pun. "Kenapa ya, Bu? Mas Andre jadi cuek dan dingin sejak kedatangan Ibu ke rumah kami? Aku bukan menduh Ibu, tapi aku bingung. Aku sudah berusaha melayani Mas Andre dengan baik, tapi dia tetap saja dingin. Tolong, Bu, sebenarnya ada apa?" Hening. Beberapa detik yang terasa begitu lama, hingga akhirnya ibu mertua menjawab, "Ibu nggak ngapa-ngapain kok. Emang suamimu aja kali yang sudah bosan sama kamu." Jantungku seolah berhenti berdetak. Ucapannya menusuk hingga ke tulang. "Ibu ngomong apa sih? Maksudnya gimana Mas Andre bosan sama aku?" Tanyaku, tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. "Iya, mungkin dia bosan. Suami itu kalau istrinya nggak bisa bikin nyaman, ya bisa aja begitu." "Ibu, Mas Andre nggak pernah bilang apa-apa ke aku soal bosan, Bu. Tapi, nggak mungkin kan? Aku selalu berusaha jadi istri yang baik," ucapku setengah memohon. "Ibu nggak tahu. Kamunya aja kali yang nggak becus jadi istri," jawabnya lagi dengan nada yang seolah menyalahkanku sepenuhnya. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. "Bu, kalau memang ada sesuatu yang Ibu tahu, tolong kasih tahu aku. Atau setidaknya bilang ke Mas Andre untuk nggak cuek begini sama aku." "Aku nggak tahu salahku apa, Bu. Ibu nggak ngomong apa-apa kok. Sudah, nggak usah lebay." Kata-katanya membuatku semakin bingung. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, aku bisa merasakannya. Tapi ibu mertua menutup semua pintu untukku. Percakapan itu berakhir tanpa jawaban. Hanya ada kekosongan yang menyisakan luka di hatiku. Aku menatap layar ponsel yang sudah gelap dengan perasaan hancur. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Mas Andre berubah? Dan kenapa ibu mertuaku seperti sengaja menyudutkanku? Malam itu, aku hanya bisa menangis. Dalam diam, aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana mungkin aku melawan sesuatu yang bahkan tidak kutahu? Setelah telepon itu berakhir, aku duduk di lantai ruang tamu, memeluk lutut dengan air mata yang terus mengalir. Hatiku terasa seperti diremas-remas. Suamiku yang dulu penuh perhatian, kini menjelma menjadi sosok asing. Dan ibu mertua yang seharusnya menjadi tempatku mencari jawaban, justru malah menambah luka dengan kata-katanya. Aku menarik napas panjang, mencoba meredakan amarah dan rasa sakit yang bergumul dalam dada. Tapi di balik tangisanku, ada sesuatu yang bangkit, sebuah tekad yang dingin. "Baiklah, Mas," gumamku sendiri, suara serak karena menangis. "Kalau kamu memilih untuk bersikap dingin, aku juga bisa. Kalau kamu tidak mau jujur, aku akan berhenti bertanya. Aku akan bersikap sama seperti kamu." Hari ini, aku memutuskan untuk berhenti mengemis perhatian. Aku tidak akan lagi menunggu kehangatan yang entah kapan akan kembali. Aku akan melayaninya, memenuhi kewajibanku sebagai istri. Tapi lebih dari itu, aku tidak akan memberikan hatiku yang terus-menerus terluka. Malamnya, saat Mas Andre pulang, aku tetap menjalankan tugasku seperti biasa. Kutata makan malam di meja dengan sempurna, seperti yang selalu kulakukan. Namun kali ini, aku tidak berharap apapun. "Mas, makan malam sudah siap," panggilku datar.
Dia hanya mengangguk kecil tanpa menatapku, seperti yang biasa dia lakukan belakangan ini. Kami makan dalam keheningan. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Aku berusaha keras menahan diriku untuk tidak memulai percakapan. "Mas, nasinya kurang?" tanyaku akhirnya, sekadar basa-basi. "Enggak, cukup," jawabnya singkat. Setelah itu, tidak ada lagi kata-kata. Hanya keheningan yang terasa seperti jurang yang semakin lebar di antara kami. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak membuatkan sarapan seperti biasa. Aku hanya menyediakan kopi hitam yang sudah dingin di meja dapur. Ketika Mas Andre masuk ke dapur dan melihat meja yang kosong, dia terlihat bingung. "Kok nggak ada sarapan?" tanyanya. Akhirnya memecah keheningan. Aku mengangkat bahu tanpa menatapnya. Aku pikir, kamu sudah nggak peduli soal itu. Dia terdiam. Ekspresinya sulit kubaca, tapi aku tidak ingin tahu apa yang ada di pikirannya. "Aku pergi," ucapnya singkat sambil mengambil tasnya dan berlalu pergi tanpa menoleh lagi. Di saat yang sama, aku merasa ada kepuasan kecil di hatiku. Mungkin aku lelah selalu menjadi pihak yang berjuang sendirian. Hari-hari berikutnya, aku menjalani peranku sebagai istri tanpa membawa perasaanku lagi. Aku tidak mengeluh, tapi aku juga tidak berusaha untuk mendekatkan diri. Aku hanya ada di sana, menjalankan kewajibanku dengan hati yang kosong. Namun, di dalam kekosongan itu, aku menyadari sesuatu. Rasa sakit yang selama ini menggerogoti hatiku perlahan berubah menjadi kekuatan. Jika Mas Andre tidak lagi menghargai usahaku, maka aku tidak akan memaksakan diriku untuk terus bertahan di tempat yang hanya membuatku terluka. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap wajah Mas Andre yang tertidur. Rasanya seperti menatap orang asing. Orang yang dulu mencintaiku dengan tulus, kini hanya tinggal bayangan. "Kalau ini yang kamu mau, Mas," bisikku pelan, "aku juga bisa melakukannya. Aku tahu ini bukan aku yang sebenarnya. Tapi aku juga tahu, jika aku terus berjuang sendirian, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya." Malam itu aku berbicara sendiri di dalam kamar. Sebuah tekad yang selama ini tersimpan rapat akhirnya terucap, meski hanya pada diriku sendiri. "Kalau ini yang kamu mau, Mas, aku akan lakukan hal yang sama. Aku bisa kok bersikap seperti kamu," gumamku pelan sambil memandang punggung suamiku yang tampak acuh. Ketika Mas Andre pulang kerja sore itu, aku menyambutnya seperti biasa. Namun seperti hari-hari sebelumnya, dia tidak menjawab salamku. Sentuhan fisik di antara kami telah lama hilang. Jika ada, itu hanya kebetulan. Tangan yang tak sengaja bersentuhan saat aku memberikan gelas, atau bahu yang tak sengaja bersinggungan di lorong rumah. Malam itu, aku mencoba menawarkan diri untuk melayaninya sebagai istri yang seharusnya. Tapi seperti dugaanku, dia menolak dengan nada datar yang sama. "Sudah, Sari. Aku capek," katanya tanpa melihat ke arahku. Aku menarik napas dalam-dalam. "Baiklah, Mas. Ini terakhir kalinya aku menawarkan diriku untukmu," ucapku dalam hati. Keesokan paginya, aku tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak meletakkannya di meja makan seperti yang selalu kulakukan. Sebaliknya, makanan itu kusembunyikan di lemari makanan. Untuk apa repot-repot menyajikannya? Paling juga dia nggak makan, pikirku getir. Aku menatap meja makan kosong itu dengan perasaan campur aduk. Aku tahu ini bukan hanya tentang sarapan. Ini adalah refleksi dari hubungan kami yang kini juga kosong, hampa, dan tak lagi terasa bermakna. Hari itu, setelah Mas Andre berangkat kerja, aku duduk di sofa, memandangi rumah yang sepi. Sudah 10 tahun aku menjalani peran sebagai ibu rumah tangga. Selama ini, aku mengandalkan nafkah dari suamiku, dan aku selalu merasa itu cukup. Tapi sekarang, ketika aku merasa tidak dihargai, aku mulai bertanya-tanya, apa yang akan kulakukan jika semuanya benar-benar hancur? Aku mengambil ponsel dan mulai menggulir layar, mencari jawaban atas kebingunganku. Ketika mataku tertuju pada sebuah artikel tentang ibu rumah tangga yang sukses mendapatkan penghasilan dari media sosial, aku merasa seperti menemukan cerca harapan. Apakah aku juga bisa? Tanyaku pada diri sendiri. Aku membaca lebih dalam. Ada begitu banyak ibu rumah tangga yang mencoba peruntungan di dunia digital.
Mereka membuat video keseharian mereka, membersihkan rumah, mengurus anak, bahkan hanya berbagi cerita. Dan sebagian dari mereka berhasil mendapatkan penghasilan yang tidak kecil. Semakin lama, aku semakin tertarik. Mungkin ini adalah jawabannya. Jika suamiku tidak lagi peduli, aku harus mulai peduli pada diriku sendiri. Dengan semangat yang baru, aku mulai belajar. Aku mencari tutorial tentang cara membuat video, mengeditnya, dan mengunggahnya ke platform media sosial. Aku membuat halaman Facebook sederhana dan mulai merekam keseharianku, membersihkan rumah, memasak, mengantarkan anak ke sekolah. Awalnya, aku merasa canggung melihat diriku sendiri di layar. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai menikmati prosesnya. Aku merasa hidup kembali, seolah ada tujuan baru yang mulai terbentuk di dalam diriku. Salah satu video pertamaku yang menunjukkan caraku membuat sarapan sederhana untuk anakku tiba-tiba mendapatkan perhatian. Komentar-komentar mulai masuk dari ibu-ibu lain yang merasa terinspirasi oleh ceritaku. "Terima kasih sudah berbagi, Mbak. Saya jadi semangat lagi untuk mengurus rumah," tulis seorang penonton. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dihargai. Malam itu, saat Mas Andre pulang, aku tidak lagi sibuk menunggunya atau mencoba mendapatkan perhatiannya. Sebaliknya, aku sibuk mengedit video baru di ponselku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku memiliki sesuatu yang benar-benar milikku. Sesuatu yang tidak bisa diambil atau diabaikan oleh siapapun. Sudah hampir setahun aku menjalani rutinitas baruku. Pagi hariku diisi dengan mengurus anak, membersihkan rumah, dan merekam video keseharian. Malam harinya, aku mengedit video itu, lalu mengunggahnya ke media sosial keesokan paginya. Aku tidak lagi bergantung pada Mas Andre. Penghasilanku dari video-videoku memang tidak besar di awal, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhanku sendiri. Seiring berjalannya waktu, pendapatanku meningkat. Rasanya ada kepuasan tersendiri mengetahui bahwa aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Malam-malam di rumah tetap dingin. Mas Andre pulang terlambat seperti biasa, dan ketika pulang, dia langsung masuk kamar tanpa sepatah kata pun untukku. Hubungan kami hanyalah bayangan dari apa yang dulu pernah ada. Hingga suatu sore, suara Mas Andre memanggilku dari ruang tamu. "Sari, sini," ucapnya tegas. Aku tertegun sejenak. Sudah berbulan-bulan dia tidak pernah memanggilku untuk bicara, apalagi dengan nada serius seperti itu. Dengan hati yang mulai terbiasa dingin, aku berjalan mendekatinya. "Ada apa, Mas?" tanyaku datar. Dia menatapku tajam. "Kamu kenapa sudah berbulan-bulan ini mencuekiku? Aku ini suamimu. Kenapa kamu seperti ini? Jangan-jangan kamu sudah punya penghasilan sendiri ya? Sampai-sampai nggak butuh nafkah dariku lagi?" Pertanyaan itu menusuk hatiku, tapi juga membuatku marah. Aku mencoba menahan emosi yang mulai memuncak. "Mas tanya kenapa aku cuek?" Tanyaku menatap matanya dengan tatapan penuh kekecewaan. "Sekarang coba Mas pikir. Selama berbulan-bulan ini aku menahan semuanya sendiri. Aku tetap melayani Mas, aku menjalankan tugasku sebagai istri. Aku mengurus anakmu, membersihkan rumah ini, memastikan semuanya berjalan seperti biasa. Tapi apa yang aku dapatkan?" Suamiku terdiam, tapi aku tidak berhenti. Aku nggak pernah mendapat perhatian dari Mas. Bahkan sekadar sentuhan kecil, Mas nggak pernah lakukan lagi. Kalau Mas berangkat kerja, Mas nggak pamit. Kalau pulang, Mas langsung masuk kamar. Aku ini istrimu, Mas. Tapi aku merasa seperti pembantu yang tidak dianggap. Sebenarnya apa yang terjadi, Mas? Kenapa Mas berubah seperti ini? Aku tidak menyadari air mataku mulai mengalir. Suaraku bergetar, tapi aku terus bicara. Kalau Mas nggak cinta lagi, kenapa Mas nggak bilang? Kalau Mas bosan, kenapa nggak jujur? Aku sudah mencoba segalanya, Mas. Tapi Mas malah membuatku merasa sendirian di pernikahan ini. Mas Andre menghela napas panjang. Wajahnya terlihat tegang, tapi matanya mulai melunak. "Bukan itu, Sari," katanya pelan. Suaranya terdengar berbeda. Aku cuma merasa tertekan. Sejak ibu datang waktu itu, dia banyak bicara soal kamu. Dia bilang kamu tidak cukup baik mengurus rumah, tidak cukup perhatian sama aku. Awalnya aku nggak percaya, tapi lama-lama aku jadi kepikiran.
Aku tahu aku salah, tapi aku nggak tahu harus gimana. Aku terdiam, merasa seperti dihantam sesuatu yang berat. Jadi, semua ini karena kata-kata ibu mertua? Kenapa Mas nggak bicara sama aku? Tanyaku masih dengan nada terluka. Aku takut menyakiti perasaanmu, jawabnya. Tapi aku malah bikin semuanya jadi lebih buruk. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami bicara panjang lebar. Mas Andre meminta maaf atas sikapnya selama ini, dan aku berusaha menjelaskan perasaanku. Tapi di balik percakapan itu, hatiku tetap merasa ragu. Bisakah semua ini kembali seperti dulu? Ataukah aku sudah melangkah terlalu jauh untuk bisa kembali? Aku tidak lagi bisa menahan emosi. Selama ini aku diam, menahan semuanya sendiri, tapi malam ini semua rasa sakit itu pecah begitu saja. Mas, kamu kalau ditanya tidak pernah mau jawab. Bahkan ibumu pun sama, selalu menutup-nutupi. Salahku apa, Mas? Ucapku dengan nada tinggi, suaraku bergetar antara marah dan kecewa. Mas Andre, yang biasanya hanya diam atau menghindar, kini justru membalas dengan suara yang tak kalah keras. Kamu cuek sama aku, karena kamu sendiri yang buat aku seperti ini, teriaknya. Kata-kata itu membuat terpaku. Tapi sebelum aku sempat membalas, Mas Andre melanjutkan, nadanya penuh amarah yang sulit ku mengerti. Kamu itu cuma jadi beban, Sari. Karena menikah denganmu, aku nggak bisa berbakti pada ibu. Aku nggak bisa mengirimkan uang lebih banyak untuknya. Kamu tahu nggak itu? Aku terhenyak. Hatiku seperti ditikam berkali-kali. Kata-katanya berulang-ulang di kepalaku. Beban. Aku hanya beban. Mas Andre, apa yang kamu bilang barusan? Tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Kamu dengar sendiri, Sari, jawabnya dingin. Air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Aku menatapnya, suamiku, orang yang pernah bersumpah untuk mencintaiku, kini berdiri di hadapanku dengan pandangan yang asing dan penuh kebencian. Mas, aku ini istrimu. Aku sudah berjuang untukmu, melahirkan anak kita, merawat rumah ini, dan sekarang kamu bilang aku beban? Apakah kamu lupa apa kewajibanmu sebagai suami? Nafkah yang kamu berikan adalah tanggung jawabmu, Mas. Bukan hadiah, bukan belas kasihan, kataku dengan nada tegas meskipun suaraku bergetar. Mas Andre terlihat gelisah, tapi tetap mencoba membela dirinya. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Ibu bilang kalau kamu terlalu boros, kalau kamu tidak becus mengatur uang rumah tangga. Dan aku percaya, Sari. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Mas, apa kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Aku yang boros. Mas tahu nggak, sejak kedatangan ibumu, uang belanja yang biasanya kamu kasih 3 juta, sekarang cuma 1 juta. Itu pun aku harus menghemat mati-matian supaya cukup untuk aku dan anak kita. Kamu pikir mudah, Mas? Aku ini sudah melakukan segalanya, tapi kamu malah menyalahkanku. Aku menatapnya tajam, memberanikan diri untuk melanjutkan. Syukurlah aku ini istri yang pintar, Mas. Aku bisa memutar uang itu dengan baik. Tapi kamu tahu apa yang lebih syukur lagi? Sekarang aku sudah bisa berpenghasilan sendiri. Aku nggak butuh nafkahmu lagi, Mas. Mas Andre terdiam, wajahnya tampak terkejut. Iya, Mas. Aku bisa memberi makan anakku lebih baik daripada yang kamu lakukan. Aku bisa memberinya protein, sayur, makanan yang layak. Karena kalau mengandalkan nafkah dari ayahnya, anak kita hanya akan kekurangan. Jadi kalau memang kamu merasa aku ini beban, mulai sekarang kamu nggak perlu kasih aku nafkah lagi. Aku nggak butuh. Suasana di ruangan itu menjadi hening. Hanya terdengar suara napasku yang memburu setelah mengucapkan semuanya. Aku tahu dengan mengatakan ini, aku baru saja mengambil langkah besar. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk menahan semua sendiri. Mas Andre tidak mengatakan apa-apa lagi malam itu. Dia hanya menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan, lalu pergi ke kamar tanpa sepatah kata. Aku tetap berdiri di ruang tamu, menatap punggungnya yang semakin jauh. Meski hatiku hancur berkeping-keping, ada perasaan lega yang perlahan menyelimuti diriku. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Pagi itu, setelah pertengkaran yang membekas di hati, aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang luka. Aku ingin membuktikan pada Mas Andre
bahwa aku bukanlah wanita lemah yang bisa diperlakukan semena-mena. Rumah ini bersih karena aku. Anak kami sehat dan tumbuh seperti sekarang juga karena aku. Tapi kenapa dia tak pernah melihat itu? Setiap kali aku mengingat kata-katanya, hatiku terasa seperti diremas, beban. Kata itu terus terngiang, menancap seperti duri yang tak bisa dicabut. Aku memutuskan untuk tidak melanjutkan perdebatan malam itu. Percuma. Aku tahu semua hanya akan berujung pada kemarahan yang sama, tanpa solusi. Hari-hariku kini hanya kuisi dengan bekerja dan merawat anakku. Aku membuat video, mengeditnya hingga larut malam, dan mengunggahnya ke media sosial. Alhamdulillah, dari sana aku bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari cukup. Bahkan lebih banyak dibanding nafkah yang pernah Mas Andre berikan. Namun, hubungan kami semakin dingin. Mas Andre yang dulu sering mengeluh lelah saat pulang kerja, kini malah jarang sekali pulang ke rumah. Awalnya, ia hanya pulang terlambat. Namun lama-lama ia bisa tidak pulang selama 3 hari, bahkan seminggu. Aku tahu ia kemana, dan jujur aku tak lagi ingin tahu. Setahun berlalu, perasaan kecewa yang kupendam semakin membatu. Luka yang ia torehkan terlalu dalam, membuatku tak lagi mampu memaafkannya. Aku, yang selama ini selalu sabar, kini merasa benar-benar lelah. Pernikahan 10 tahun kami terasa seperti debu yang ditiup angin, lenyap tanpa arti. Suatu hari setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk mengambil langkah besar. Aku ingin mengajukan gugatan cerai. Sudah cukup? Aku berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada ini. Dalam perjalanan menuju pengadilan, aku melewati sebuah gedung yang dihias dengan bunga-bunga cantik dan lampu-lampu berkilauan. Suasana meriah menyelimuti tempat itu. Suara musik dan gelak tawa terdengar dari dalam. Sekilas aku melihat papan nama besar di depan gedung itu. Di sana tertulis jelas nama kedua mempelai. Aku terhenti. Mataku membelalak tak percaya saat melihat nama itu. Nama Mas Andre. Aku tidak salah baca. Aku mendekat, memastikan wajah pada foto besar yang terpampang di depan gedung itu. Tidak mungkin. Tapi kenyataan di hadapanku tak bisa kubantah. Itu memang dia. Mas Andre suamiku. Darahku terasa berhenti mengalir. Kaki ini seolah lumpuh. Pesta pernikahan, suamiku menikah lagi. Aku ingin masuk, ingin mencari penjelasan, ingin melabraknya di depan semua orang. Tapi langkahku terhenti. Setelah memikirkan semuanya, aku mengurungkan niatku. Apa gunanya? Marah-marah di sana hanya akan membuang energiku. Aku sudah terlalu lelah dengan semua ini. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, meski hati terasa seperti dihancurkan berkeping-keping. Mungkin inilah akhirnya. Aku berbalik, meninggalkan tempat itu dengan hati yang lebih mantap. Tidak ada lagi yang perlu kutunggu atau kupertahankan. Rumah tangga ini sudah mati, dan kini aku harus melangkah maju untuk diriku sendiri dan anakku. Setelah melihat foto pernikahan Mas Andre dengan wanita lain di media sosial, ibu mertuaku dan iparku, hatiku benar-benar hancur. Jadi, inilah alasan mereka berubah. Jadi, ini rencana mereka selama ini. Aku tak percaya bahwa keluarga yang selama ini kuanggap baik ternyata menyimpan kebusukan sebesar ini. Malam itu, aku memutuskan untuk berhenti berharap. Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan pernikahan ini. Jika kesetiaanku tidak dihargai, maka untuk apa aku bertahan? Keesokan harinya, aku melangkah pasti menuju pengadilan. Berkas-berkas gugatan cerai sudah lengkap, dan aku siap menghadapi kenyataan. Ketika sampai di sana, aku merasa sedikit gugup, namun juga lega. Akhirnya, penderitaan panjang ini akan berakhir. Sidang berlangsung singkat. Hakim setelah mendengar seluruh keterangan, akhirnya mengetuk palu dengan keputusan resmi. Hak asuh anak jatuh kepadaku. Aku tersenyum lega, meski hatiku tetap terasa perih. Terima kasih Tuhan, bisikku dalam hati. Saat perjalanan pulang, aku tak bisa berhenti memikirkan masa depan. Rumah tangga ini memang sudah mati, tapi aku dan anakku harus tetap hidup, harus terus melangkah. Setibanya di rumah, aku mulai berkemas. Semua barang-barangku sudah kusiapkan. Rumah ini akan kutinggalkan untuk selamanya. Putraku, meski masih kecil, tampak mengerti situasi ini. Dengan suara pelan, ia berkata,
Ibu, aku akan selalu di samping ibu. Jangan sedih lagi ya. Air mata tak mampu kutahan mendengar ucapan polosnya. Aku memeluknya erat, berjanji dalam hati bahwa aku akan melakukan apapun untuk kebahagiaannya. Kami hanya punya satu sama lain sekarang. Beberapa jam kemudian, aku meninggalkan rumah itu dengan barang-barangku. Mobil yang sudah kupersiapkan sejak pagi menjemput kami ke tempat baru. Rumah kecil yang baru mulai kucicil kini menjadi harapan baru. Malam itu setelah beres-beres, aku duduk di ruang tamu sambil mandangi anakku yang sedang tertidur. Meski lelah, aku merasa ada secercah kebahagiaan. Aku telah memutuskan untuk meninggalkan luka masa lalu, dan sekarang adalah waktu untuk bangkit. Di tengah malam, aku membuka media sosialku dan melihat akun-akun yang selama ini kuikuti. Salah satunya adalah akun ibu mertuaku. Foto-foto pernikahan Mas Andre dengan istri barunya masih terpampang jelas, dengan keterangan yang menyakitkan hati. Keluarga baru yang sempurna, doa terbaik untuk mereka, tulisnya. Aku menghela napas panjang. Baiklah Bu, kalau ini yang Ibu mau, lihat saja. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa hidup lebih baik tanpa kalian. Sekarang, aku punya tujuan baru. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa aku mampu menjadi lebih dari sekadar mantan istri. Aku akan menjadi ibu yang kuat, wanita yang mandiri, dan seseorang yang layak dihargai. Setelah kepulanganku dari pengadilan, aku dikejutkan oleh kehadiran Mas Andre di rumah. Sebenarnya, kamu nggak salah sih selama ini. Aku aja yang sudah bosan dengan pernikahan kita. Ucapnya tanpa beban. Perkataannya meluncur begitu saja, seolah 10 tahun pernikahan kami tak memiliki makna. Ia mengakui bahwa ibunya yang memperkenalkan wanita baru itu, dan dia langsung jatuh hati pada wanita tersebut. Istri baruku ini masih muda, cantik, dan bisa memuaskan keinginanku, lanjutnya, tanpa sedikit pun memikirkan perasaanku. Mendengar itu, aku akhirnya benar-benar paham mengapa ia berubah sejak kedatangan ibunya. Ia memilih wanita lain, karena menurutnya aku tak lagi menarik. Baginya, aku hanya seorang istri yang tak muda, tak cantik, dan tak mampu membuatnya bahagia. Baiklah Mas, kalau itu yang kamu inginkan, aku hanya bisa mendoakan. Tapi ingat, kebahagiaan yang kamu bangun di atas luka orang lain tak akan bertahan lama. Allah yang akan membalasnya, ucapku dengan tegas. Aku meninggalkannya tanpa menoleh lagi. Tak ada air mata, hanya tekad untuk mulai hidup baru. Beberapa bulan berlalu, dan aku mulai merasakan ketenangan. Dalam perjalanan ini, aku bertemu seseorang yang membawa angin segar dalam hidupku. Namanya Mas Wawan. Mas Wawan adalah pria yang berbeda. Ia menerima diriku apa adanya, meski aku datang dengan segudang luka dan seorang anak. Jika ingin bersamaku, kamu harus mau menerima anakku juga, kataku saat pertama kali ia menyatakan keseriusannya. Tanpa ragu, Mas Wawan setuju. Aku akan menjaga kalian berdua dengan sepenuh hati, jawabnya. Dia benar-benar membuktikan ucapannya. Mas Wawan mencintai anakku seperti darah dagingnya sendiri. Perhatian dan kasih sayangnya yang tulus membuatku merasa beruntung telah bertemu dengannya. Setelah pernikahan kami, hidupku berubah menjadi lebih baik. Mas Wawan mendukung semua hal yang kulakukan, termasuk pekerjaanku sebagai kreator konten. Kami bahkan memiliki visi yang sama, karena profesinya juga berkaitan dengan media sosial. Akunku terus berkembang. Pengikutku bertambah banyak, VODs, dan penghasilanku meningkat drastis. Dengan dukungan dari Mas Wawan, aku mampu menghasilkan lebih banyak konten yang bermanfaat. Kini, hidupku terasa lebih bermakna. Meski perjalanan ini penuh luka, aku bersyukur telah melalui semuanya. Aku belajar bahwa terkadang kehilangan adalah cara Tuhan menunjukkan jalan menuju kebahagiaan yang lebih sejati. Di sisiku kini ada pria yang mencintaiku dan anakku tanpa syarat. Bersama Mas Wawan, aku memulai babak baru dalam hidupku, meninggalkan masa lalu menyedihkan dan melangkah menuju masa depan penuh harapan. Rumah tanggaku bersama Mas Wawan semakin hari semakin bahagia. Kini kebahagiaan kami semakin lengkap karena aku sedang mengandung anak pertama kami.
Mas Wawan sangat perhatian, selalu mengantarku ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Setiap momen bersama membuatku merasa dihargai dan dicintai sepenuhnya. Saat salah satu kunjungan rutin ke dokter, aku tak sengaja bertemu dengan mantan suamiku, Mas Andre. Ia terlihat berbeda dari yang kuingat. Tubuhnya tampak lemah dan ia duduk di kursi roda. Dari perbincangan singkat dengan mantan ibu mertuaku, aku mengetahui bahwa Mas Andre menderita stroke. "Kabar Andre bagaimana, Bu?" tanyaku, meski sebenarnya tak terlalu peduli. Dengan nada lelah, ia menjawab, "Andre sekarang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Rumahnya sudah dijual untuk biaya berobat. Ibu stres menghadapi ini semua sendiri. Kakaknya juga tidak mau ikut campur." Aku mendengar keluhan itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas karena sakit hati yang pernah kuterima kini seolah telah terbalaskan. Namun, di saat yang sama, aku sadar bahwa memelihara dendam tidaklah baik. "Ibu yang sabar ya. Semoga Mas Andre segera diberi kesembuhan dan ibu tak perlu terlalu berat menanggung semua ini," ucapku mencoba memberi semangat. Setelah selesai dengan pemeriksaan kandunganku, aku dan Mas Wawan pulang. Di perjalanan, aku tak bisa berhenti memikirkan keadaan Mas Andre. Namun, aku tahu bahwa itu bukan lagi tanggung jawabku. Hidupku telah berubah, dan aku memilih untuk fokus pada keluargaku sekarang. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan. Mas Wawan selalu mendampingiku, dan kami berdua sibuk mempersiapkan kelahiran bayi pertama kami. Kehangatan yang dia berikan membuatku merasa sangat beruntung. Alhamdulillah, kandunganku sehat, dan hanya tinggal menunggu hari besar kelahiran bayi kami. Aku bersyukur atas segala yang kumiliki sekarang. Seorang suami yang tulus mencintaiku, anakku yang sehat dan ceria, serta kehidupan baru yang jauh lebih baik dari masa lalu yang menyakitkan. Aku sadar, hidup selalu memberikan pelajaran. Dari pengalaman pahit bersama Mas Andre, aku belajar untuk lebih menghargai diriku sendiri dan memilih orang yang benar-benar pantas untuk mendampingiku. Kini, aku melangkah ke depan, menutup bab lama dengan penuh rasa syukur, dan menyambut masa depan dengan penuh harapan. Akhirnya, aku benar-benar menemukan kebahagiaan yang selama ini kucari.